Tapi kok dia bisa bahagia gitu ya, Miss? Terus dia bilang terima kasih ke aku berkali-kali, Miss. Oh ya? Wah, Jeremy anak yang baik. Kenapa ya, Miss, dia bisa bahagia gitu? Nah, kenapa pengemis itu bisa bahagia? Karena pengemis itu selalu bersyukur. Mau dia mendapatkan hal yang besar, mendapatkan hal yang kecil, dia selalu senang oleh karena dia selalu bersyukur dalam hidupnya. Oh, begitu ya, Miss? Iya, tepat sekali seperti itu. Jadi, Miss, Jeremy, bahkan semua orang harus selalu bersyukur. Oke, Miss, akan selalu bersyukur. Oke, hebat kamu Jeremy. Nah, sekarang kita mau menyaksikan satu cerita yang sangat menarik. Cerita apa itu, Miss? Jadi, satu kali Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit kusta. Kemudian, salah satu dari antara mereka datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Jeremy mau tidak menyaksikan ceritanya? Mau, Miss. Oke, tanpa berlama-lama, mari sama-sama kita saksikan di Mesbah Cilik. Pernahkah engkau kena cacar air? Jika ya, engkau pasti harus tinggal di rumah untuk sementara. Jika engkau berani ke sekolah sementara bintik itu masih keluar, beberapa orang anak mungkin akan tertular penyakit itu karena kamu. Hal ini karena cacar menular. Orang-orang dengan mudah akan tertular. Pada pelajaran ini, kita akan membaca tentang 10 orang yang menderita penyakit menular. Suatu ketika, Yesus dan para muridnya berjalan ke kota Yerusalem. Jalan itu berada pada perbatasan antara Galilea dan Samaria. Tepat saat mereka memasuki sebuah desa, 10 orang memanggilnya, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus melihat ke sekeliling. Dia melihat pondok orang kusta yang dibangun di luar desa. Dia melihat pakaian mereka yang compang-camping. Dia melihat perban di sekeliling kaki dan tangan mereka. Dengan segera, Yesus tahu bahwa mereka menderita penyakit kusta. Yesus merasa sangat sedih ketika mereka melihat orang-orang yang sakit kusta itu. Dia tahu betapa besar kerinduan mereka untuk dapat pulih kembali. Lama sebelum Yesus hidup di atas dunia ini, Musa telah memberikan beberapa peraturan mengenai orang yang sakit kusta. Ketika borok tampak pada kulit orang yang berpenyakit kusta, ia harus dibawa kepada imam. Imam akan melihat dengan seksama pada kulit orang itu dan menyuruh orang itu pergi. Setelah waktu yang ditentukan, orang kusta itu kembali kepada imam. Jika borok tersebut tidak hilang dan rambut yang berada di atasnya sudah berubah warna, maka imam akan mengatakan bahwa orang itu najis karena menderita kusta. Orang kusta harus tinggal di luar desa. Mereka tidak diizinkan untuk kembali ke keluarganya, kecuali lukanya sembuh. Dan meskipun orang yang sakit kusta berharap dan terus berharap penyakit kusta tidak akan sembuh. 9 dari antara orang yang sakit kusta itu adalah orang Yahudi, satunya lagi adalah orang Samaria. Mereka mengulurkan tangannya kepada Yesus dan berharap dia akan menolong mereka. "Pergi tunjukkan dirimu kepada imam-imam," Yesus berseru. Untuk sesaat kelihatannya mereka kecewa, tetapi segera mereka mengerti. Yesus sedang mengutus mereka untuk pergi kepada para imam. Mereka tahu bahwa mereka harus menunjukkan diri mereka kepada para imam. Jika imam mengatakan bahwa mereka sembuh, maka setiap orang dapat menyambut mereka kembali ke desanya. Sekali lagi, mereka dapat hidup bersama dengan keluarga mereka.
Apakah yang kita tunggu? Mereka mungkin bertanya sementara mereka dengan segera mencari para imam. Saat mereka lari, kaki dan tangan mereka kembali dapat merasa bintik-bintik kusta sirna dari tubuh mereka. Mereka benar-benar pulih. Saat orang Samaria itu hendak bertemu dengan imam bersama dengan yang lainnya, dia berpaling kembali dan berlari kembali pada Yesus. Memuji dan bersyukur pada Allah, orang itu tersungkur di kaki Yesus. Terima kasih, dia berbisik. Kemudian lebih keras, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Mata Yesus berkaca-kaca. Sangat sedikit orang yang telah disembuhkannya. Dia melihat ke arah 9 orang yang sedang berlari mendapatkan imam. Bukankah tadi ada 10 orang kusta yang disembuhkan? Dengan sedih Yesus bertanya, manakah yang 9 lagi? Apakah orang Samaria ini adalah satu-satunya orang yang bersyukur pada Allah? Kemudian Yesus melihat orang Samaria tersebut dan berkata, bangunlah dan pergilah karena imanmu yang besar. Engkau telah disembuhkan. Sukacita memenuhi hati orang itu. Dia menyembah Allah dengan penuh ucapan syukur. Hai, kembali lagi di Aksi Cilik bersama Miss Angeli dan Jeremy. Miss, kali ini kita mau ngapain emangnya? coba Jeremy lihat apa kira-kira yang ada di depan kita. Bisa tebak nggak kita mau ngapain, J? Emangnya mau ngapain, Miss? Jadi sekarang kita mau melakukan satu eksperimen. Sebelum lanjut, Miss bisa bertanya ke Jeremy? Bisa, Miss. Pernah tidak Jeremy merasa kecewa oleh karena Jeremy tidak mendapatkan hal yang Jeremy inginkan? Pernah, Miss, pas waktu ulang tahun aku suka sepeda baru, tapi dibelinya sepatu baru sama baju baru, Miss. Waktu itu aku sedih banget, Miss. Oh, seperti itu. Waktu Jeremy tidak mendapat sepeda, ada tidak hal yang Jeremy syukuri? Ada, Miss. Aku tetap dikasih hadiah sama orang tua aku, Miss. Nah, betul sekali. Sekarang, Miss mau menuangkan air ini ke dalam gelas kosong ini. Jeremy bisa bantu Miss untuk menuangkannya? Bisa. Oke. Oke, cukup. Terima kasih Jeremy. Miss tutup dulu ya. Nah, sekarang coba Jeremy perhatikan. Air ini menurut Jeremy setengah penuh atau setengah kosong? Setengah penuh. Setengah penuh menurut Jeremy. Jadi Jeremy, secara ilmiah, air ini berisi 50%-nya adalah zat cair. Kemudian zat cair ini berupa air yang dapat kita lihat. Bisa tidak Jeremy melihat airnya? Bisa, Miss. Nah, kemudian 50%-nya lagi apa? Yaitu udara, yaitu zat gas. Jeremy bisa lihat udaranya? Tidak bisa. Tidak bisa karena zat gas sifatnya tidak kelihatan. Jadi ternyata gelas ini tidak benar-benar kosong Jeremy. Karena 50%-nya berisi air dan 50%-nya berisi udara. Terisi 2 jenis zat yang berbeda. Yang pertama, zat cair. Yang kedua, zat gas. Betul sekali. Jeremy mau tahu tidak makna dari eksperimen yang telah kita lakukan tadi? Mau, Miss. Jadi, orang-orang yang melihat bahwa gelas ini setengah penuh, berarti orang-orang itu selalu bersyukur dalam kehidupannya. Seperti cerita Jeremy tadi, pengemis itu, walaupun dia mendapatkan sedikit, tetapi dia selalu bersyukur. Artinya orang-orang itu, mereka selalu fokus kepada hal-hal yang baik. Sedangkan orang-orang yang melihat gelas ini setengah kosong, mereka cenderung fokus kepada kekurangan mereka sehingga membuat mereka tidak bersyukur. Nah, seperti yang dikatakan firman Tuhan, mari kita baca Jeremy di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, "Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Amin, Miss. Terima kasih, Miss, sudah memberitahukan itu. Oke, bagus kalau Jeremy sudah mengerti. Oke, Sobat Cilik,
Sampai bertemu di aksi cilik selanjutnya. Bye! Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thy great salvation, so rich and free. Hai Sobat Cilik Hope Channel. Aku punya pertanyaan nih. Siapa di sini yang masih pernah ngerasa kesal karena tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Wah, ternyata banyak ya. Mau mainan baru tapi tidak dibelikan. Mau menang lomba tapi kalah. Atau mau makan es krim tapi nggak ada di rumah. Rasanya pasti kecewa kan? Tapi teman-teman tahu nggak? Kadang kita lupa melihat semua hal baik yang sudah Tuhan berikan. Yuk kita belajar bagaimana caranya untuk selalu bersyukur. Yang pertama, lihat hal-hal kecil yang kita miliki. Kadang kita ingin makanan yang lebih enak, tapi kita lupa bersyukur karena masih bisa makan. Banyak anak di luar yang kelaparan loh. Jadi ayo kita bersyukur untuk makanan yang kita punya. Yang kedua, hargai apa yang bisa kita lakukan. Siapa di sini yang bisa menulis atau menggambar? Wah, hebat. Tuhan memberi kita tangan yang bisa bergerak, otak yang bisa berpikir. Jadi, kita harus bersyukur dan menggunakannya untuk hal yang baik. Dan yang terakhir, bersyukur untuk keluarga dan teman. Tuhan memberikan kita papa, kakak, adik, mama, dan juga teman-teman yang sayang sama kita. Kadang kita bertengkar atau kesal, tapi jangan lupa, mereka adalah berkat dari Tuhan. Yuk tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Tahukah kalian, Tuhan ingin kita untuk selalu bersyukur. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itu berarti meskipun kita tidak selalu mendapatkan apa yang kita inginkan, kita tetap bisa bersyukur karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Bersyukur membuat hati kita lebih bahagia dan membuat Tuhan senang. Sekarang, siapa yang mau belajar bersyukur setiap hari? Ayo, mulai dari sekarang. Saat bangun pagi, katakan terima kasih Tuhan. Saat makan, katakan terima kasih Tuhan. Saat bermain dan juga belajar, tetap bersyukur karena Tuhan sudah memberi kita begitu banyak berkat. Tuhan Yesus sayang kita semua.
Yuk, kita selalu bersyukur. Sampai jumpa. Hello everyone, welcome back to Westward with me, Ma'am Revina. Today we are going to talk about a very important word, grateful. Can you say it with me? Grateful. The word grateful is spelled G-R-E-T-E-F-U-L. Grateful. In bahasa means bersyukur. Do you know what grateful means? Let me explain you in a simple way. You can do it by praying and do the kindness to all the people around you. And you spend your time wisely. So, let us to be grateful and always keep doing best and kindness in our daily life. And appreciate everything that you have. So, let us always surrender and grateful to God. Just it for today. Bye. Hari ini, saya ingin berbagi sesuatu yang sangat penting kepada Bapak dan Ibu, yaitu mengenai bersyukur kepada Tuhan. Kebanyakan anak-anak kita suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Contohnya, teman mempunyai gadget yang lebih canggih, atau liburan yang lebih mewah, mungkin juga mainan yang lebih banyak. Jika kita tidak mengajarkan mereka untuk bersyukur akan apa yang mereka miliki saat ini yang ada di tangan mereka, maka anak-anak kita ini kelak akan tumbuh menjadi anak yang suka menyendiri, suka mengeluh, dan tidak puas. Lalu, bagaimana kita mendidik anak-anak kita agar selalu bersyukur? Salah satunya adalah dengan memberikan contoh. Anak belajar banyak hal dari mengamati sekelilingnya. Siapakah orang-orang di sekeliling anak kita ini? Tentunya adalah kita sebagai orang tua, lingkungan rumah, lingkungan gereja, sekolah, bahkan juga lingkungan tempat anak kita bermain. Ketika kita makan di restoran, mari kita membiasakan diri untuk mengucapkan kata terima kasih. Ketika seorang pelayan sudah meletakkan makanan di depan meja kita, atau kepada tetangga, kepada pegawai kita yang ada di kantor, bahkan juga kepada anak kita. Ketika anak kita melakukan sesuatu hal yang bermanfaat, misalnya anak kita merapikan mainannya, ataupun anak kita membantu ibu untuk membuang sampah. Kemudian, kita mengajarkan anak untuk berbagi. Anak kita senang berbagi kepada teman-temannya. Boleh dalam bentuk makanan, berbagi mainan, berbagi alat tulis, bahkan mungkin berbagi pakaian. Nah, di sini kita ajarkan anak kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena kita masih bisa berbagi kepada teman-teman di sekitar kita. Kemudian yang berikut adalah pembiasaan di meja makan. Di meja makan kita tersedia makanan, ada ikan, ada sayuran, bahkan juga mungkin dengan buah-buahan. Dan ada juga keluarga mungkin hanya ada sepiring nasi putih dan sepotong tempe. Tetap kita mengajar anak kita untuk bersyukur kepada Tuhan karena kita masih boleh menikmati makanan pada hari ini. Dan juga kita jangan lupa mengajarkan kepada anak kita untuk mengucapkan terima kasih kepada ibu atau mbak yang sudah menyiapkan makanan di depan kita yang bisa kita santap untuk menjadi vitamin ke dalam tubuh kita. Dengan cara apa? Tentunya kita dengan cara berdoa. Lalu kemudian kita juga mengajarkan anak kita bersyukur atas kesehatan, atas udara, atas nafas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Anak-anak kita masih bisa berangkat ke sekolah dan belajar dengan teman-teman bersama dengan guru-gurunya di sekolah.
Bapak dan Ibu, bersyukur bukan hanya saja sekedar kebiasaan baik, tetapi Tuhan juga memerintahkan di dalam kitab yang tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ketika kita mengajarkan anak-anak untuk bersyukur, kita sedang menanamkan nilai-nilai kerohanian yang kuat di dalam diri anak-anak kita. Anak-anak yang terbiasa bersyukur akan tumbuh dengan hati yang penuh dengan damai, tidak mudah iri hati, dan selalu percaya bahwa Tuhan memberikan yang terbaik di dalam hidup mereka. Bapak Ibu yang kekasih, mari kita bersama-sama membentuk generasi yang bersyukur, karena hati yang bersyukur adalah hati yang dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua di dalam mendidik anak-anak kita. Amin. Pernahkah kamu ditolong oleh orang lain? Pernah ditolong oleh teman saya. Saya sedang terjatuh, terus teman saya menolong saya. Pernahkah kamu ditolong oleh orang lain? Pernah. Aku ditolong sama teman aku. Aku di lapangan ditolong dengan teman aku pas aku lagi jatuh. Apa perasaanmu ketika ditolong? Senang karena aku mempunyai teman yang baik hati. Pernahkah kamu ditolong oleh orang lain? Pernah, Ditolong oleh siapa? teman camping. Kita lagi main game quiz, baru dia tolong aku pas jawabannya aku nggak bisa jawab. Apa perasaanmu ketika ditolong? Bahagia. Pernahkah kamu ditolong oleh orang lain? Pernah ditolong oleh teman sekelas. Saya itu pernah terjatuh di kelas dan teman-teman saya ngeliatin saya dan saya dibantu untuk berdiri dan duduk di tempat duduk saya. Apa perasaanmu ketika ditolong? Saya merasa diperhatikan dan saya juga sangat senang. Lalu, apakah kamu pernah menolong orang lain? Pernah. Saya membantu orang lain dan perasaan saya senang. Aku karena mereka terjatuh. Lalu, apakah kamu pernah menolong orang lain? Pernah. Waktu itu teman aku pernah jatuh dari kursi dan aku membantu teman aku dengan membantu dia untuk berdiri. Bagaimana perasaanmu? Senang. Lalu, apakah kamu pernah menolong orang lain? Pernah. Aku menolong pas games juga, dia nggak bisa jawab pertanyaannya. Aku membantu dia dengan menjawab. Perasaanku bahagia karena aku bisa menolong orang. Apakah kamu pernah menolong orang lain? Pernah. Saya membantu teman saya memberi makanan pada teman saya yang kelaparan saat beristirahat. Saya merasa sangat senang karena saya dapat membantu teman saya.